Sebenarnya selama ketika orang itu bekerja, ya katakan multitasking dalam artian banyak yang dikerjakan, ya selama seseorang itu punya mindfulness, tahu apa yang sedang dilakukan, sebenarnya tidak menyimpang. Jadi ada sebuah perumpamaan begini, bahkan dalam meditasi kan kita harus tahu dalam meditasi menggunakan mindfulness itu, yaitu ada objek primer dan juga ada objek sekunder. Ada primer, ada juga sekunder. Primer itu adalah yang diperhatikan secara maksimal, primer utama, objek utama, misalnya duduk ada objek nafas. Nah, itu adalah primer. Sedangkan sekunder itu adalah yang lain-lain, yang kadang-kadang itu nyerobot di situ. Termasuk apa? Wah, ada perasaan, ada bentuk-bentuk pikiran, terkadang ada suara terdengar, ada pemahaman tentang jasmani. Pada saat kita memperhatikan nafas, kita tahu jasmani kita lagi duduk. Oh, kita tahu ada pikiran yang sedang lewat. Ada bentuk vitaka pikiran yang sedang lewat. Oh, kita tahu ada suara yang sedang terdengar. Kita tahu, oh sekarang lagi nyaman, oh sekarang lagi kacau, kita tahu juga. Padahal objeknya adalah nafas. Artinya apa? Pada saat itu sebenarnya yaitu boleh dikatakan multitasking juga. Karena memperhatikan nafas ternyata yang lain-lain juga diketahui juga. Apakah itu salah? Tidak salah. Selama nafas ini masih diperhatikan. Maka ada seorang guru meditasi yang memberikan sebuah perumpamaan. Seperti seseorang yang sedang melakukan pesta. Nah, dalam pesta itu mengundang seorang tamu utama. Wah, misalnya ini yang sedang melakukan pesta itu adalah Pak Menteri. Kemudian diundang adalah tamu utamanya Pak Presiden. Nah, sementara itu yang datang tentu tidak hanya Pak Presiden saja. Yang datang itu juga yaitu menteri-menteri lain, kolega bisnis, orang-orang yang memang teman handitolan itu akan datang juga. Tetapi tamu utamanya adalah Pak Presiden. Nah, sebagai tuan rumah yang mengundang tamu-tamu ini, dan ada tamu utama dan juga tamu-tamu lainnya, tentu tuan rumah ini harus apa? Selalu berada di dekat Pak Presiden sebagai tamu utama. Jadi selalu berada dekat dengan Pak Presiden. Berbincang dengan Pak Presiden sebagai tamu utamanya. Tetapi ketika sedang berbincang dengan Pak Presiden, ada juga tamu lain yang baru datang langsung menyapa, hello, itu misalnya begitu, apa kabar? Apakah kemudian dia diam saja? Ya tidak, akan disapa, oh ya baik. Nah tetapi walaupun dia menyapa tamu lain yang datang, tetapi perhatian dia itu utamanya tetap kepada Pak Presiden, bukan tamu yang baru datang. Atau tamu-tamu lain yang terkadang juga nyamperin, yang terkadang juga datang juga. Tetap walaupun demikian disapa, direspon dengan bijaksana, dengan seimbang, tidak terseret. Nah, dia juga tetap menjadikan Pak Presiden selalu menjadi tamu utama. Nah, demikian pula dalam meditasi juga sama sebenarnya. Dalam meditasi kita itu ada tamu utama, yaitu apa? Objek primer. Yang tadi misalnya kalau duduk adalah nafas. Objek primernya kita semaksimal mungkin untuk memperhatikan objek primer. Nah, tetapi terkadang juga ada objek-objek lain yang juga lewat juga. Mereka tidak dominan. Artinya pada saat kita duduk bermeditasi, sembari memperhatikan nafas, kita juga tahu kok. Badan rileks, badan tenang. Kita tahu punggung kita itu yang tadinya pegal, lama-kelamaan menjadi rileks, menjadi ada piti, ada kegiuran misalnya di situ. Kita tahu kok. Tetapi nafas kita itu masih diperhatikan. Dan kita tahu juga ada pemikiran juga. Nah, pemikirannya memperhatikan punggung kita pun juga pikiran juga sebenarnya. Itu juga objek juga. Objek lain yang bukan nafas. Nah, jadi ada perasaan, ada pikiran juga. Terkadang pada saat memperhatikan nafas, ada suara ini, suara azan misalnya. Terdengar juga. Tetapi perhatian kita masih utamanya kepada nafas. Nah, jadi di sini ada objek-objek sekunder, tetapi objek utama tetap nomor satu yang diperhatikan. Atau seringkali kalau di dalam yaitu kitab Visuddhimagga itu ada perumpamaan. Jadi seperti apa? Seperti kalau seseorang itu menggergaji. Menggergaji yaitu kayu. Pada saat menggergaji kayu, ya fokus kita itu pada bagian kayu yang sedang dipotong. Fokus kita.
Tetapi walaupun kita fokusnya pada bagian kayu yang sedang dipotong, kita pun juga sadar. Sadar dengan bagian kayu yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Kita sadar gergaji yang sedang bergoyang. Kita sadar dengan diri kita yang sedang menggergaji. Tetapi fokus kita masih tetap tempat bagian kayu yang sedang dipotong. Walaupun objek-objek lain pun juga tersadari, terdeteksi. Nah, sehingga di sini adalah walaupun kita itu seperti multitasking, tetapi objek utama kita masih menjadi utama. Yang lain-lain hanya sekedar sekunder dan yang lain-lain tidak mengganggu. Ini duduk, apalagi kalau meditasi jalan. Orang meditasi jalan itu tidak merem. Meditasi jalan itu harus melek matanya, harus terbuka matanya. Sehingga apa? Pada saat kita memperhatikan langkah kaki kita, ya kita tahu juga ada jalan. Jadi ada perhatian terhadap jalan juga. Ketika ada orang lewat, apakah kita tidak tahu? Tahu juga ada orang lewat. Ketika ada kata lewat, meloncat, kita tahu juga ada kata yang meloncat. Jadi di sini, walaupun objek yang utama adalah langkah kaki kita, yang lain-lain juga terperhatikan. Hanya saja yang utama tetap langkah kaki kita. Dan kita tidak terganggu dengan objek-objek lainnya. Nah, kalau sudah terganggu, nah dalam meditasi ini biasanya dianjurkan untuk sementara memperhatikan objek yang mengganggu tadi. Lenyapkan dulu. Baru kemudian kembali kepada objek utama. Ya, jadi saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.